kita dari kelompok Raffi bakal mempresentasikan tugas Arduino kita yang temanya sandi Morse. Buat penjelasannya lebih lanjut, bakal dijelasin sama teman-teman aku. Yuk. Baik, jadi di proyek kami yang kami kerjakan, judulnya sandi Morse, lebih tepatnya program untuk mendekode atau membalikkan inskripsi dari sandi Morse ke dalam alfabet. Oke, jadi yang pertama kami tunjukkan dulu komponen-komponennya dari program kami. Yang pertama adalah Arduino sendiri. Arduino ini Arduino Uno R3 namanya. Kemudian ya, elemen berikutnya yang paling penting adalah buttonnya. Button ini untuk merepresentasikan sandi Morse itu sendiri. Jadi ketika kita tekan lama nanti merepresentasikan dash, atau kita tekan sebentar nanti merepresentasikan dot. Begitu. Jadi setelah itu nanti setelah Morse dibaca, nanti ada speaker juga, buzzer di sini yang dikonek ke pin 8 yang fungsinya untuk membunyikan suara dari dash dan dot tadi yang di sini kami nanti akan dijelaskan berikutnya. Kemudian setelah setelah diproses oleh program, nantinya Morse ini akan dikeluarkan outputnya dalam sebuah layar LCD. Mungkin itu untuk garis besar susunan sirkuitnya. Baik, jadi di sini program dimulai dengan mengimpor library ada fluid_liquid crystal ini untuk mengendalikan LCD-nya. Kemudian untuk tombol di sini dihubungkan ke pin nomor 2 dan buzzernya disambungkan ke pin nomor 8. Oke teman-teman, selanjutnya kita setup untuk pertama kita setup si buttonnya. Buttonnya kita nyalakan key 2 sebagai input untuk buttonnya, lalu kita nyalakan buzzer sebagai output dari button tersebut. Lalu kita masukkan serial begin 115200 ini untuk konsol sebagai debugging gitu. Lalu LCD 1 begin 16,2 ini untuk sebagai tempat dari kursor di LCD-nya, dan LCD 1 set backlight ini untuk menyalakan LCD tersebut. Oke, kita lanjut ke float dash duration. Jadi fungsinya itu adalah mengeset waktu default dari sistem selama 200 millisecond, dan itu untuk mengeset atau menentukan garis panjangnya. Lanjut ke boolean brief key state, t-start karakter, t-start pause, dan boolean key state. Fungsinya itu adalah untuk mengendalikan input tombol, dan yang terakhir adalah string karakter. Nah, string itu digunakan untuk menyusun karakter dalam Morse kode. Yang berikutnya adalah statement dalam fungsi loop, artinya fungsi yang akan dijalankan terus selama sistemnya hidup. Yang pertama adalah kita dari variabel yang telah didefinisikan di atas adalah key state, yaitu membaca digital read-nya, yaitu membaca buttonnya apakah dipencet atau tidak. Jika nanti dipencet, maka nanti kita akan memulai penghitungan waktu dalam milisecond saat ini untuk menentukan apa langkah berikutnya. Kemudian berikutnya adalah decode pause, itu adalah fungsi nanti yang akan dijelaskan berikutnya adalah mengeset apakah waktu yang kita jalankan ini mencukupi atau tidak untuk sebuah karakter, seperti itu. Kemudian ketika kita mencet buttonnya akan menjalankan fungsi tone dengan parameter 8, artinya pin ke 8, yaitu pin untuk buzzernya. Kemudian ya dengan frekuensi 700 Hz, sehingga nanti akan disetel ketika kita mencet button adalah menjalankan suara dari buzzer sebesar 700 Hz. Kemudian jika nanti emang nggak dipencet lagi, atau ketika pencetannya diangkat atau di-pull atau posisi button nggak mencet, maka tidak akan memutar suara apapun atau suara diputar tadi dihentikan gitu. Kemudian ketika durasi dari detik yang tadi diukur atau detik saat ini dikurangi dari waktu terakhir kita mencet lebih besar dibanding dash duration dikali 6, artinya kita bikin upper bound untuk sebuah fungsi, sebuah detikannya ini. Ketika upper bound tadi terlewati, maka kita akan selesai menghitungnya sebagai satu karakter, dan kita akan membuat spasi di antaranya, yaitu dinyatakan dengan decode pause-nya lagi, yang akan dijalankan fungsinya lagi. Kemudian ada pref key state adalah key state yang sekarang, atau kita mengupdate status dari button tersebut. Oke, baiklah. Sekarang kita memasuki void decode long start time. Jadi di sini fungsinya adalah membaca input tombol button dan mengonversinya menjadi karakter Morse code. Dan bisa lihat kodenya seperti ini. Dan selanjutnya itu adalah void decode pause atau long start time. Di sini berfungsi sebagai menentukan akhir karakter Morse code
yang diterima dan mencetak karakter yang sesuai ke layar LCD dan serial. Ke bagian fungsi decode karakter. Di sini fungsinya yaitu untuk mengkonversi karakter Morse kode menjadi karakter alfanumerik atau tanda baca yang sesuai. Selanjutnya di sini juga menggunakan array letters yang berfungsi untuk mencocokkan kode Morse dengan karakter yang sesuai. Sekarang aku bakal jelasin tentang fungsinya print dan update display. Nah, di sini yang pertama adalah print string. Nah, ini tuh fungsinya untuk menampilkan string di layar LCD dan mengatur posisi tampilan. Yang kedua ada print char yang ini. Itu fungsinya untuk menampilkan karakter di layar LCD dan mengatur posisi tampilan. Yang ketiga itu ada print char yang ini. Nah, itu tuh fungsinya untuk menampilkan string karakter di layar LCD dan mengatur posisi tampilan. Nah, yang terakhir di sini ada update display. Itu fungsinya untuk mengatur posisi tampilan pada layar LCD dan efeknya. Selanjutnya, saya akan menjalankan program dari Arduino SunnyMorse itu sendiri. Kita mulai dari Start Simulation. Ini tombolnya. Kita akan menuliskan near start M strip 2. I titik-titik. R titik strip titik. S titik-titik. A titik strip. D strip titik titik. Baiklah, untuk ini saja project dari kami dari Korporafi. See you next time.